wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita sebagai penuntut ilmu. Alhamdulillah. Salawat beringi salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW seiring mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, sebelum kita belajar anak sekalian, kita bersama-sama berdoa supaya kita mendapat ilmu yang barokah. Semoga kita ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa sama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, baiklah anak sekalian, kita akan masuk materi. Sekarang Bapak sedikit akan mengulang tentang materi yang sudah Bapak sampaikan di video sebelumnya, ya, tentang senangnya belajar surah An-Nasr. Ya, materi sebelumnya di bab 2, buka halaman 13 itu, ya, tentang senangnya belajar surah An-Nasr. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi umat Islam. Ingat anak-anak ya, kitab petunjuk bagi umat Islam. Itu pedoman kita sebagai umat Islam. Nah, di dalam Al-Quran terdapat 114 surah. Ya, ingat anak-anak, di dalam Al-Quran itu terdapat 114 surah. Nah, salah satunya di sini termasuk surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini urutan ke-110, ya, 110. Nah, jadi sedikit surah An-Nasr ini, ya. Surah An-Nasr ini, An-Nasr artinya pertolongan, ya. Asal katanya, ingat anak-anak, Nasoro, yaitu pertolongan, ya. Surah An-Nasr. Jumlah ayatnya berapa? 3. Ya, jumlah ayatnya yaitu 3. Surah An-Nasr ini jumlah ayatnya yaitu 3. Ingat anak-anak. Ayat yang pertama, ya. Mari kita simak dulu ya. Kita bersama-sama membaca surah An-Nasr. Baik kalian di rumah, ya, sambil tengok TV, apakah ada bacaan yang kurang, sambil kalian mendengarkan di rumah ya. Ya, kita sama-sama simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, itu bacaan surah An-Nasr. Berapa ayatnya tadi Bapak bilang? Ya, di 3, ya. Jumlah ayat surah An-Nasr ini 3, ya. Ayat yang pertama, ya, Iza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat yang pertama, ya. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ayat yang kedua. Ayat yang terakhir, ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu ayat yang ketiga, ya. Coba kalian ulang-ulang di rumah, ya. Pak, kami belum hafal Al-Quran, Pak. Kami masih Iqra. Bisa kalian tengok huruf Latinnya, ya. Pak, kami masih Iqra 8. Bisa kalian tengok di huruf Latinnya, ya anak sekalian ya. Nah, selanjutnya baiklah anak sekalian,
Kita lanjut ke materi di bab 3. Dibuka bukunya di rumah ya, halaman 21 ya, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dan Allah itu Maha Pemberi. Nah, sekarang kita masuk ke Asmaul Husna ya. Adapun tujuan pembelajaran Asmaul Husna ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tujuan pertama pembelajaran Asmaul Husna, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, tujuan yang kedua ya, untuk lebih mengenal kuasa Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pembelajaran Asmaul Husna. Nah, seperti yang kita ketahui, tujuan yang pertama ini ada kata-kata iman. Berarti anak-anak itu pernah Bapak sampaikan di kelas 2, pernah Bapak kasih tahu bahwa rukun iman. Ya, rukun iman itu ada berapa kira-kira anak-anak? Ya, rukun iman itu ada 6 ya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah ya, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, ya, iman kepada kitab-kitab Allah ya. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah atau Nabi ya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nah, yang terakhir ya anak-anak sekalian ya, yang terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit tentang rukun iman ya. Nanti kita kupas ya tentang rukun iman. Nah, selanjutnya kita kembali ke materi ya, Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna, asma ini artinya nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, terdapat di Al-Quran. Nah, kalau kalian sudah membaca Al-Quran, pasti kalian tahu di mana tempatnya Asmaul Husna ini. Pas buka pertama ya, buka pertama, nah itulah ya, ada mulai dari Allahumma ya Allah sampai ya sabur ya. Berapa banyak jumlah Asmaul Husna ini? 99 ya anak-anak sekalian, terdapat di Al-Quran. Kalau kalian buka Al-Quran yang pertama, pasti ada Asmaul Husna ya. Bilang Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam, dan seterusnya sampai ya Sabur, 99. Nah, adapun yang kita bahas pada kesempatan ini anak sekalian, yaitu Al-Ahad. Nah, Al-Ahad ini terdapat di Asmaul Husna. Apa arti Al-Ahad? Al-Ahad itu asal katanya ahada, yaitu satu. Nah, adapun dalil tentang Allah Maha Esa ini adalah di dalam surah Al-Ikhlas ya, di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas ini banyak ayatnya. Berapa anak? Ya, berapa? 4. Ya, itu dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak, baca ya, baca di rumah sambil kalian buka ya, di rumah Al-Qur'annya sambil simak Bapak menjelaskan di TV ya. Nah, mari kita sama-sama baca anak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu bacaan surah Al-Ikhlas. Banyak ayatnya berapa Nana? 4. Pak, kami belum Al-Quran Pak. Nah, bisa kalian tengok huruf latinnya. Baca huruf latinnya pasti ada tuh. Kalian buka nanti di halaman 22. Ya Nana ya.
Kalau belum Al-Quran, Pak kami masih kelelapan Pak, bisa kalian tengok huruf Latinnya. Nah kalau yang sudah Al-Quran diulang-ulang kembali, ya, diulang-ulang kembali dengan menghafal artinya, ya. Ya, sekarang Bapak sedikit jelaskan tentang artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu ayat yang pertama. Ingat anak-anak, ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Arti ahad itu adalah satu, ya. Nah, qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu. Yang kedua, Allahus samad. Itu ayat yang kedua. Allah itu tidak bergantung sama siapapun, ya. Allah tidak bergantung sama siapapun, ya. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ya. Itu ya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu ayat yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir anak-anak sekalian, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya, anak-anak sekalian, ya, itu ayat yang keempat, ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir di surah Al-Ikhlas. Makanya kalau anak-anak, setinggi apapun ilmu kita, ya, kita harus merendah. Yang punya ilmu itu siapa? Itu Allah. Semua ini di dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu Allah Maha Pemberi. Ya, Allah Maha Pemberi itu di dalam Asmaul Husna, terdapat di Asmaul Husna yaitu Al-Wahhab. Ya, Al-Wahhab itu artinya Allah Maha Pemberi. Ya, anak-anak sekalian ya, Allah ingat, arti Al-Wahhab itu adalah Allah Maha Pemberi. Nah, makanya anak-anak sekalian, semua yang kita punya, baik dari contoh dari anggota badan kita, mata, dari ujung rambut sampai kaki, itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalil mengatakan di dalam Al-Qur'an, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya. Nah, itu dari tentang apa? Dari tentang kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi nikmat? Yaitu Allah. Contoh, ya, barang siapa barang siapa yang bersyukur, maka Allah menambahkan nikmatnya. Dan begitu juga sebaliknya anak-anak sekalian. Kalau kita kufur, maka Allah akan azabnya sangat pedih. Nah, contoh dari Allah Maha Pemberi ini, contohnya kayak mata. Ya, mata ini pemberian dari siapa anak-anak sekalian? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat mata? Untuk melihat. Melihat apa? Melihat yang baik. Contohnya melihat Al-Qur'an, ya, melihat bacaan Al-Qur'an, ya. Contoh dan begitu juga seterusnya. Hidung juga apa manfaatnya? Ya, mulut dan seterusnya. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja anak sekalian ya. Nah, mungkin nanti video selanjutnya Bapak akan sedikit mengupas tentang sholat, ya. Nah, baiklah anak sekalian, sebelum Bapak tutup, ya, seperti yang kita ketahui bahwa di tahun-tahun ini jangan lupa kalau keluar dari rumah itu pakai masker, ya. Keluar dari kontrak, ya, di kontrakan kalian harus pakai masker. Dan jangan lupa kalau kalian di rumah, ya, kuat-kuat cuci tangan. Bila perlu setiap waktu, ya, kalian harus berwudu. Seperti hadis mengatakan, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu setengah daripada iman. Itu salah satu mencegah
ya, mencegah COVID-19. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.